Monggo Udin informasi. Insyaallah. Witan babal ilang bosen. Apa gak turu belas ikut wingi e? Boten nyeliwut belas e. Monggo. Sampe jedekne mikir. Perjalanan seharian. Nggih. Di aktivitas seperti biasa menjelang berobat. Habis tertidur. Tidur apa tertidur? Ya tiduran terus tertidur. Tidur-tiduran tertidur. Jadi mboten sengaja. Sebentar sengaja. Napa kok mboten sengaja? Wong napa musume rame kok ditinggal turu-turuan. Ya malah keturun. Napa menghindari makanan akeh waktu kurban? Soalnya jelasnya makanan akeh. Ya salah satunya mungkin itulah. Napa boleh kathah? Kali itu nih sulas. Sapine kalih. Sapine kali. Bagian pintenan sak. Wah mboten pirsa panitia. Oh. Kula namung ampun nyembelih. Kula tinggal. Kejadian yang aneh itu Nggih. sore tadi Nggih. itu seolah-olah saya itu dituntut untuk mengembalikan sanyo itu seperti semula gitu lah. Iya. Sanyo. Dan itu saya ya Allah yakinkan diri saya terbukti manggene agar saya semakin percaya dan semakin yakin. Akhirnya itu sejak kemarin sebetulnya Gus, tapi itu masih saya ragu gitu loh. Itu ada di Mas Agus. Sanyo rencananya. Kan pernah bilang jenengan kula ya. Nggih. Kaya ya ono Gus. Nah, setelah itu saya buktikan betul apa benar ini tempatnya. Ternyata agak bereset dikit. Ya tempatnya tetap di Mas Agus, padahal Mas Agus itu punya sanyo, memang kemarin itu punya sanyo. Dan bahkan rencananya sanyonya Mas Agus. Maksud saya di situ, maksud saya. Oh, Gitu. tadi belum komunikasi kali Mas Agus. Belum. Oh, Ada. cuma ada perkiraan sampean jonjongane Mas Agus. jonjongan temenku. Tapi benar, saya ulangi berkali-kali kok di situ terus gitu loh. Nggak sampai beli sanyo ini, pokoknya nggak sampai beli. Akhirnya terjadi betul setelah saya menyelesaikan permasalahannya Mas Haris tadi, Mas Fendi, masalah umrohnya itu selesai, kumpul ya tanpa sengaja. Pak Ismail itu ada di Mas Agus gitu loh. Tapi saya nggak sempat ke Mas Agus. Ke Mas Agus.
buktikan ya Allah kalau memang ini ada di sini. Akhirnya saya ngomong dalam forum itu, saya ngomong Sama 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 Fendi, sama Bos Munaji tadi, sama Agus. Nah, yang saya tuju itu Agus malah, gitu loh. Agus saya tuju. Mas Agus, sanyu sampean niku isih. Kira-kira tak gawe. Nah, saya belum sempat terus diambil sapunan, oh berarti salah prediksi saya gitu. Saya prediksi. Setelah itu saya komunikasi, ya Allah, ten pundi wong kedahe petunjuk ten mriki. Ternyata Ismail niku dugi ngoten kali Mas. oh Terus nyeblek kula. Kanggo opo sajane iki kalau nongkone lokasi sanyunya terbakar dan barangkali ada sanyu yang kita bisa beli atau mungkin terserah bolo-bolo ini maunya gimana. Tapi dari awal hati sudah ngomong sama Pedi, Di, masalahmu itu selesai tukun, sanyu iki tukun. Dalam hati Pedi itu siap gitu loh. Siap. Karena apa? Saya tahu buktinya uang itu ada di situ, bahkan berapa tadi, 18 juta berapa gitu loh. Lebih setelah dibuat bayar hutangnya itu masih lebih 1.600.000 atau berapa. Akhirnya kamu tahu uang itu lebihnya untuk apa? Karo Din bilang sama aku gitu. Karo awakmu gelem nuku sedoten iki, sumber iki sedoten. Isyarahnya di situ, Bos. Kepada Mas Haris. Terus Mas Haris, si aku tak ngomong matunan bujuk oleh pora. Ternyata betul diizinkan gitu loh, Gus. Oh berarti cocok, bisa ini cocok. Setelah itu fakta dibawa uang itu malah mau kau tidak mau sampai dewe namanya Gusti. Tapi gak akeh ya wis pokoke sak ikhlasmu lah kula ngoten. Ya. Tapi cocokan saya tetap di Mas Agus, hati ini tetap di Mas Agus. Nah, ternyata Ismail itu ke rumahnya Agus gitu loh. Bukan di pojok, enggak, di rumahnya Mas Agus. Nah, Ismail itu bilang, wis gak usah duit, ayo dijogo sanyune oma saiki ta. Akhirnya kula ya Allah, apa yang harus saya lakukan apa sekarang? Teleponan Gus Tuhan. Akhirnya saya telepon pakai HP ini sinten nggih. Ya tahu. Kamu Naji atau gimana? Mas Agus. Oh iya Mas Agus. Memang akunnya itu di Mas Agus. Terus telepon saya jenengan, wis aku tak merunung. Nah saya semakin yakin gitu loh Gus. Saya semakin yakin. Iki sanyo wis ono. Tapi bareng Gus Duan mrene lah, iki kok piye Gus Duan teko aku gak oleh sanyo. Kula nggih ngoten ta sik ragu-ragu ngoten. Ternyata saya disuruh ngambil sendiri di rumahnya. Ngoten no. Kali Ismail Tija, ayo wis coba saiki ambek aku. Itu. Iya. Terus tapi anehnya Gus, anehnya sampai tadi waktu wirid itu kebayang betul, nampak betul kula niku dahar blimbing ten gene Ismail wae mboten sengaja ngoten. Blimbinge niku mateng Gus. Iki lho sampean pangan. Oh enak iki dari Ismail ngoten. Akhirnya saya makan.
itu apa cara ngoten suluan ngoten niku kalau sulu. Blimbinge niku blimbing apa ngene blimbing yang buah ngoten niku. Blimbing apa? Anten linggire limo niku. Lah niku blimbing niku. Lah niku akhirnya padahal saya enggak Lunyu-lunyu penek no. nah, isaroe sampai wirid lagi terlihat buah blimbing itu. Ngoten. Dan itu benar-benar saya makan dan terjadi tadi. Padahal di luar nalar cara ngoten wong kula mboten ngersakaken mboten napa waktu itu. Iya. Malah Ismail. Sama coba. Terus akhirnya Ismail bilang, Gus, sampean purun nanam nika wau. Kula nggih semakin yakin ngoten lho Gus. Betulnya yang ditanam itu adalah buah. Dan di halaman ini harus ada tanaman. Pokoknya apa kok di situ adanya. Info ini ngoten mawon waktu wirid tenang-tenang saja. Hanya terbayang buah blimbing tadi. Yang terlihat itu buah blimbing. Pun ngoten mawon. Terima kasih informasinya. Itulah informasi perjalanan ritual dalam keseharian. Tidak harus kita temukan di saat kita melakukan wirid, tapi hal-hal aneh itu justru sering terjadi kita temukan di perjalanan. Makanya ketika saya minta informasi itu tidak hanya di saat wirid saja, perjalanan mulai pagi sampai melakukan wirid itu saya minta informasi perjalanan keseharian, karena fenomenanya itu kebanyakan dari perjalanan keseharian. Pasti di situ ada kejadian-kejadian yang di luar nalar. Kemudian diharapkan untuk selalu ya biasa-biasa saja. Jangan terlalu difikirkan, jangan terlalu khawatir. Perjalanannya itulah adanya, karena semuanya itu tidak lepas dari perjalanannya Allah untuk hambanya. Jadi kita hidup di dunia ini itu diperjalankan, bukan menjalankan. Semuanya itu diperjalankan. Kalau kita yang diperjalankan, pasti semuanya itu tidak sesuai dengan prediksi kita. Justru kebanyakan Allah mempunyai keputusan yang lain. Dan disitulah letak kita menerima keputusan dari Allah. Tidak harus kita mendapatkan solusi keputusan sesuai yang kita usahakan. Karena kembali lagi tetap yang ada nilainya itu usaha. Dan kita tidak dituntut untuk mencapai usaha kita. Karena keputusan usaha kita tetap kembali Allah yang menentukan. Dan semua keputusan baik kegagalan maupun keberhasilan itu semuanya tidak lepas dari
Allah yang memperjalankan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Yusuf, monggo. Langsung ditanya Mas. Beritanya kosong. Perjalanan keseharian ada kejanggalan? Ilmu tak Mas. Oh, ilmu tok. Ber 16. Lendang ten musola. Mimpi atus ten dene sowae. Atus neng? Ten musola niku lho. Jedinge Jedinge anyar. nggih. Oh, gaya adus. IP. Ini lendang ten musola menawa kan nonton lalare tandang karo nglepok jeding. Kekesalan lelai pulas wae. Nah teleponi jedinge. Nanggap jaranan ta nanggap apa pun. Oh, kae dilepok. Ya soalnya calonnya jamaah gak kudu lingkungan kuno tok. Ya kudu lingkungan macam-macam. Soalnya tujuannya sing dileboni musala iku gak wong apik tok, wong elek ya oleh mlebu. Jadi berusaha berubah baik. Oke, informasi hari ini terima kasih. Mudah-mudahan kemaslahatan dengan kesungguhan istiqomah kita betul-betul Allah memberikan jalan keluar yang terbaik sehingga memudahkan perjalanan kita sampai final. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kancane sitok wis ngletak iki. Gak kena informasi ya, informasi ini adem ayem.